Oke, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Baik pada pagi hari ini? Gimana? Sehat? Luar biasa. Baik adik-adik, senang kembali kita bisa bertemu lagi dalam ibadah anak pada hari ini, hari Minggu, tanggal 16 Agustus. Oke. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, silakan bagi berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Aku Anak GKJW. Silakan berdiri adik-adik. Oke, sudah siap semua? Oke, baik. Mari kita menyanyi lagu Aku Anak GKJW. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Oke adik-adik, ikutin gerakan Kak Tias ya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata. Kak Tias tunggu ya. Oke, baik. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan pada hari ini. Tuhan boleh memperbolehkan kami untuk berkumpul bersama pada ibadah anak pagi hari ini. Tuhan kiranya berkati ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, baik, kita bagi berdiri lagi ya. Kita akan menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian disambung dengan Aku Anak Raja. Bisa semua kan? Oke, ayo bagi diri semua. Oke, kita akan menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian dan Aku Anak Raja. Oke, luar biasa. Oke, masih tetap bangkit berdiri. Oke, di sini siapa anaknya
Kristus, angkat tangan. Luar biasa. Baik, siapa di sini jadi Laskar Kristus, angkat tangan. Oke, luar biasa. Baik adik-adik, baik. Masih tetap bagi berdiri, kita akan menyanyikan lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah, adik-adik masih tetap semangat? Semangat. Luar biasa. Baik, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, oh ya, adik-adik boleh duduk di tempatnya kembali, boleh duduk kembali, oke? Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Adik-adik tahu lagu semuanya? Oke, luar biasa. Baik adik-adik, mari kita menyanyikan lagu sebelum firman, yaitu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baiklah adik-adik, sebelum kita masuk ke firman, tolong Alkitabnya disediakan dulu, oke? Sudah siap? Baik, oke, silakan. Hai adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, luar biasa. Hari ini kalian akan diajar oleh saya, Kak Dewi. Siapa? Betul sekali, Kak Dewi yang akan beri pelajaran sekolah minggu. Adik-adik, kali ini kita akan belajar temanya tentang gereja. Ya, gereja adalah tempat di mana kita datang ke sekolah minggu setiap hari. Di mana adik-adik? Di gereja kita mana? Ya, pintar sekali. GKJW Darmo. Nah, adik-adik, sekarang mari kita membuka Alkitab kita. Ayo kita buka Alkitab kita ya. Buka Alkitabnya ya. Sudah? Alkitabnya? Nah, pintar. Pintar ya. Sekarang kita buka Alkitab Injil Hagai. Ada yang tahu Injil Hagai itu ada di perjanjian mana? Perjanjian lama atau baru? Ayo. Oh, ya masnya? Pintar sekali. Perjanjian lama. Ya, tos. Oke, sip. Baiklah, mari kita buka Injil Hagai. Pasal 1 ayat 1 sampai ke 14. Kakak ulangi lagi ya. Injil Hagai pasal 1
ayat 1 sampai ke 14. Pinter. Sekarang mari kita buka Alkitab bersama-sama. Nah, bagi yang belum bisa nyari, tolong ya, minta tolong orang tuanya atau kakaknya di samping sebelahnya. Minta tolong aja, nggak apa-apa kan di rumah, ya kan? Oke, udah ketemu ya? Siap? Nah, oke ya. Sekarang mari kita baca sama-sama. Nah, adik-adik, setelah kita baca di Injil Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 14, kita mendapatkan informasi. Apa tadi informasinya? Ya, bait suci Allah itu runtuh. Nah, kita kembali ke zaman dahulu kala ya. Kemana? Ke zaman bangsa Yehuda. Bangsa apa? Bangsa Yehuda. Pinter sekali. Kita kembali ke zaman dulu, di mana bangsa Yehuda mendirikan bait suci Allah yang megah sekali. Nah, bait suci yang megah ini bangsa Yehuda lupa bahwa mereka lebih mengagungkan, membesar-besarkan gereja yang megah itu. Mereka lupa fungsinya. Menyembah kepada siapa? Tuhan. Mereka lupa. Mereka lebih mengagung-agungkan, wah gerejaku besar, apik, ada berliannya, emasnya. Tetapi Tuhan melihat itu. Tuhan marah. Tuhan murka. Tuhan gak terima. Akhirnya Tuhan menggerakkan hati Raja Nebukadnezar. Ya, raja siapa? Nebukadnezar. Nih, kalau adik-adik mau tahu Raja Nebukadnezar kayak gimana? Nih, kakak kasih tahu fotonya. Deng deng deng. Nih ya, Raja Nebukadnezar. Suatu hari Raja Nebukadnezar datang menuju ke tanah Yehuda. Dia datang memporak-porandakan kerajaan Yehuda, lalu meruntuhkan bait suci Allah. Bait suci Tuhan waktu itu runtuh. Bangunan yang dibangun besar itu akhirnya runtuh. Nih bait suci, gambar bait suci. Nah, nih bait sucinya nih runtuh. Dihancurkan oleh siapa? Dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar pegel. Lihat ini siapa? Bait suci yang megah itu akhirnya dihancurkan. Melihat bait suci Allah yang runtuh ini, yang besar runtuh ini, hati bangsa Yehuda menangis, kesel banget sama Raja Nebukadnezar. Kenapa bangunan gereja yang megah ini bisa diruntuhkan dalam sekejap mata? Padahal kita udah capek-capek membangunnya. Raja Nebukadnezar ini datang meruntuhkan. Lalu Raja Nebukadnezar ini menginjak-injak bangsa Yehuda, dan bangsa Yehuda lalu dipaksa, didorong menuju ke tanah pembuangan di Babel. Ini bangsa Yehuda di tanah Babel. Ya, dan Raja Nebukadnezar menjadikan bangsa Yehuda sebagai budaknya untuk mendirikan kerajaan Babel. Menggunakan tenaga dari bangsa Yehuda. Lalu selama bertahun-tahun bangsa Yehuda berdoa kepada Tuhan agar bisa ditolong dan bisa keluar dari tanah pembuangan Babel. Lalu Tuhan tidak tinggal diam. Suatu hari Tuhan menggerakkan hati seorang raja Persia. Raja Persia namanya adalah Raja Kores. Nih kakak tunjukin ya gambar Raja Kores. Jeng jeng jeng. Ini adalah Raja Kores. Nah, suatu hari Raja Kores datang menuju ke tanah Babel. Jeng jeng jeng. Dia ketemu dengan Raja Nebukadnezar. Akhirnya gontok-gontokan tukaran. Jeng 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 tukaran. Akhirnya Raja Nebukadnezar tumbang. Akhirnya menang siapa? Raja Kores yang dipakai oleh Tuhan. Lalu Raja Kores yang baik hati ini digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk mengembalikan bangsa Yehuda menuju ke tanah awalnya, yaitu di tanah Yehuda. Raja Kores ini menyuruh bangsa Yehuda agar kembali ke tanah asalnya dengan satu syarat. Setelah kembali dari tanah tersebut,
bangsa Yehuda harus membangun bait suci Tuhan yang baru. Akhirnya bangsa Yehuda merasa berutang budi, berterima kasih, menyembah-nyembah Raja Kores karena atas kebaikan hatinya bangsa Yehuda bisa kembali lagi ke tanah asalnya. Lalu setelah tiba di tanah asalnya, bangsa Yehuda akhirnya membangun kerajaannya kembali, mulai dari membangun pasar, membangun rumah, membangun gedung-gedung pemerintahan. Bangsa Yehuda sibuk melakukan pembangunan ini, pembangunan itu, semuanya sibuk. Terus mereka sayangnya melupakan membangun apa adik-adik tadi? Membangun apa? Nasihat dari Raja Kores tadi? Ya, membangun bait suci Tuhan. Mereka lupa itu. Mereka lupa karena mereka asik membangun negerinya sendiri. Lalu Tuhan murka. Kok bisa-bisanya bangsa Yehuda itu melupakan nasihat yang udah diberikan oleh Raja Kores untuk membuat bait suci? Kok bisa? Akhirnya Tuhan mengutus Nabi Hagai. Datang kemana adik-adik? Datang ke tanah Yehuda. Jeng. Ini adalah Nabi Hagai. Ini Nabi Hagai yang diutus oleh Tuhan untuk menuju ke tanah Yehuda. Sesampai di tanah Yehuda, jeng ini ya, bangsa Nabi Hagai ini mengingatkan bangsa Yehuda agar segera membangun bait suci Tuhan. Awalnya bangsa Yehuda tidak mau dan tidak percaya, tapi kemudian Nabi Hagai memperingatkan, awas, kalau kamu tidak membangun bait suci Tuhan secara segera, maka lihat Tuhan akan mengirimkan kekeringan di atas tanah Yudea. Segala pekerjaan yang dilakukan oleh bangsa Yudea tidak akan berhasil. Apa-apa dikerjakan oleh bangsa Yudea percuma, tidak akan berhasil. Tanah akan menjadi kering, sungai menjadi kering, hewan-hewan tidak akan melahirkan atau berbuah. Pokoknya semua tuh garing, reng. Akhirnya karena bangsa Yehuda takut, kemudian bangsa Yehuda itu sadar. Baru ingat, oh iya ya, kenapa kita ini menjadi bangsa bebal, bangsa yang terlalu mengandalkan diri sendiri. Kok kita jadi melupakan Tuhan ya? Kan Tuhan kan udah membimbing kita terbebas dari bangsa Babel. Sekarang waktunya kita harus sadar, harus membangun bait suci, agar bait suci itu bisa menjadi tempat pengingat kita untuk bersandar penuh kepada Tuhan. Akhirnya bait suci itu tadi kembali dibangun. Tapi tidak semegah dari bait suci semula yang dihancurkan oleh Nebukadnezar. Enggak, bait sucinya sederhana, tapi menjadi simbol dan menjadi lambang bahwa di bait suci itulah bangsa Babel akan bersekutu, berkumpul, memuji, memuliakan Tuhan, dan mereka meningkatkan informasinya, meningkatkan komunikasinya, komunikasi spiritualnya kepada Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan kembali melimpah, kembali menuju ke bangsa Yehuda, sehingga bangsa Yehuda kembali menuju ke kehidupan awalnya sebelum diruntuhkan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, sekarang kita tinggalkan kerajaan bangsa Yehuda ya. Sekarang kita kembali menuju ke zaman sekarang, zaman now. Oke, sekarang kita lihat ini ya. Deng. Ini gambar apa adik-adik? Ada yang ingat ini gambar apa? Yes, ini gambar gereja kita. Gambar gereja kita di mana adik-adik? Apa? Sawat? Bukan. Jogja? Oh bukan, ini loh gambar gereja kita. Nah pinter, GKJW Darmo. Nah adik-adik, gambar gedung gereja kita ini jika dibandingkan dengan sebentar ya, bait suci yang dibangun oleh bangsa Yehuda tadi tentu sangat-sangat berbeda jauh. Nih kakak, lihat, ini bangunan kita, ini bangunan bait suci, beda jauh ya. Masih lebih bagusan bangunan gedung gereja kita ya. Nah di gedung gereja kita ini yang baru ini, kita tuh harus patutnya bersyukur. Karena apa? Karena kita punya gedung gereja yang bagus. Gedung gereja kita itu megah, bertingkat, my man. You know what? Bertingkat.
Kan kalau sekalian sekolah minggu, kalian pasti naik ya ke lantai 3 ya, ya kan, ketemu sama kakak-kakak pamong sekolah minggu yang ganteng cantik. Oke, baiklah adik-adik sekolah minggu, apa tugas kita sebagai jemaat untuk menjaga dan merawat gereja kita ini? Ada tugasnya loh. Jangan disuruh Makti untuk bersihkan. Makti itu yang penjaga di gereja kita. Jangan. Adik-adik selama kalian ke gereja harus satu, menjaga kebersihan kelas sekolah minggu, ya. Menjaga kebersihan sekolah minggu. Gimana caranya, Kak? Caranya adalah dua, tidak membuang sampah sembarangan. Pinter. Jika kalian ingin membuang sampah, kalian harus membuang sampah pada tempatnya ya. Ingat, buang sampah pada tempatnya. Atau kalian bisa memungutnya dan menyimpannya di kantong. Nanti setelah sampai di rumah, kalian bisa membuangnya di tempat sampah. Terus, yang ketiga, kalian tidak boleh mencoret-coret dinding dari kelas sekolah minggu. Gak boleh itu anak-anak, gak baik. Kasihan nanti gereja pengurusnya, nanti ngecat balik lagi ya susah soalnya ya, cat mahal soalnya. Yang keempat apa adik-adik? Tidak memberikan tapak-tapak atau tapak tangan atau tapak kaki ke dinding. Biasanya anak kecil kayak gitu, tangan gitu, atau tapak-tapak gini, akhirnya bikin dinding kelas sekolah minggunya jadi kotor. Nggak boleh ya, itu tidak baik. Kalian harus merawatnya. Kelima, kalian kalau punya hiasan dinding gereja yang bernuansa rohani, kalian bisa meminta bantuan kepada kakak sekolah minggu untuk menempelkannya di kelas sekolah minggu. Biar tambah adik-adik? Biar tambah bagus, pinter. Nah, adik-adik, ada lagi yang lebih penting, yaitu kalian tidak sekedar menghias kelas sekolah minggu atau merawat gedung gereja, enggak. Ada yang lebih penting dari itu. Apa itu? Pelayanan. Yes, bener, pelayanan. Loh Kak, gimana caranya anak kecil melayani Tuhan? Gimana caranya? Caranya gampang kok. Jadi adik-adik, ketika kalian pergi ke sekolah minggu, ya, terus kalian tuh tengok kanan, tengok kiri, lihat ada nggak anak-anak kecil di sekitar kalian yang ikut mami papinya di gereja induk. Nah, kalau kalian kebetulan lihat ada anak kecil ikut mami papinya di di gereja induk, kalian jawel-jawel aja dia, hei sini, ayo ikut aku yuk ke kelas sekolah minggu. Di sini gerejanya enak loh. Di sini di kelas sekolah minggu kamu akan mendapatkan informasi tentang Tuhan Yesus. Yang kedua, bisa berkenalan dengan kakak-kakak pamong yang cantik dan ganteng. Dan kalau pulang kalian bisa dapat snack-snack manis gitu. Nanti teman kalian itu akhirnya kantel ikut nurut sama kalian, terus akhirnya ikut ke sekolah minggu. Lalu pada minggu berikutnya dia muncul lagi, gitu aja setelah terus. Nah, itu adalah bentuk pelayanan sederhana dari kalian. Nah, adik-adik, saya rasa cukup ya informasi yang kakak berikan pada hari ini. Semoga itu semua bisa berguna bagi adik-adik, dan kakak harap adik-adik bisa menerima dan menyerap informasi yang telah diberikan oleh Kak Dewi dengan baik dan bisa menerapkannya di dalam kehidupan setiap hari. Dan doa kakak, semoga kalian semua mulai dari hari Senin sampai Minggu selalu menjadi anak yang baik, selalu ingat pada Tuhan Yesus. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah, sampai ketemu selanjutnya ya. Nah, baiklah adik-adik, itu tadi adalah firman yang sudah dibagikan oleh Kak Dewi pada pagi hari ini. Jadi ingat baik adik-adik ya, gereja kita adalah gereja GKJW Jemaat Darmo, dan sudah tugas dan kewajiban kita adalah selalu menjaga kebersihan dan selalu memberikan yang terbaik untuk gereja kita. Oke adik-adik? Oke, baik. Dan sekarang pada saat ini sudah waktunya adalah kita memberikan persembahan. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Persembahan Kami.
Adik-adik sekalian, setelah kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa persembahan. Baik adik-adik, Kak Tia tunggu ya. Lipat tangan, tutup mata. Oke, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini atas berkat Tuhan yang selalu kami terima setiap hari. Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan boleh berkati persembahan ini, dan supaya persembahan yang sudah kami kumpulkan boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di bumi. Dan juga Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, kami sebagai anak-Mu dapat belajar dan bertanggung jawab dalam gereja Kristen Jemaat Darmo ini Tuhan. Bahwa gereja kami bukanlah sekedar gedung, tetapi juga bait suci yang sudah Tuhan siapkan untuk kami boleh berkumpul, memuji dan bersekutu di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk adik-adik. Kiranya Tuhan berkati di dalam sekolah mereka, supaya mereka boleh berprestasi. Juga kami juga berdoa supaya adik-adik juga boleh menjadi anak-anak Tuhan di dalam gereja, di dalam sekolah, juga baik di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan. Tuhan, juga sebentar lagi kami akan undur dari ibadah anak pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh sertai kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tetap berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa. Kita bertemu lagi di minggu depan. Oke, dah.